Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Oke, video kali ini saya membuat untuk sebagai acuan teman-teman kemarin mengenai post-test yang praktek ya. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan suaranya agak sedikit berisik karena video ini saya buat spontan aja tanpa edit-edit. Mungkin nanti akan diedit tambah background musik sedikit, tapi kalau misalkan nanti mengganggu nggak akan saya tambahkan. Nah, yang pertama itu kita akan bahas dari soal yang nomor 1, yaitu tentukan kondisi dioda bridge yang kotak. Nah, pada dioda bridge yang kotak ini teman-teman kan bisa melihat nih ada 4 buah kaki. Nah, yang kaki pertama ini ada yang positif nih, kan kelihatan. Saya fokuskan terlebih dahulu. Nah, ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, berarti ini kalau nggak salah saya buatkan juga untuk soal yang materi. Nah, saya kan minta menyebutkan 4 buah input dari dioda bridge ya. Ada kaki apa saja sih di dioda bridge. Nah, jadi ini adalah output dari anoda dan ini adalah output dari katoda yang minus, atau ini positif minus. Saya nyebutnya plus minus saja karena mungkin teman-teman masih kebingungan mana anoda mana katoda ya. Nah, ini plus ini minus dan ini adalah input. Nah, cara ngeceknya gimana? Kita pertama pakai multi analog terlebih dahulu. Nah, kalau multi analog ini dia akan lebih sensitif terhadap ini ya, terhadap tangan. Jadi gini, saya kasih contoh. Nih, kalau kita pegang ini dua, nah kelihatan tuh jarumnya naik. Nah, kelihatan kan jarumnya naik. Ini jarum yang di sini nih. Nah, oke, naik ya. Nah, jadi untuk beberapa orang kalau kita megang 2 probe seperti ini, nah itu jarumnya akan naik. Tapi ada juga orang yang tidak akan menimbulkan itu naik. Tangan saya kering, teman-teman bisa lihat. Nah, tangan saya kering, tapi ini mempengaruhi. Nah, makanya kalau untuk yang digital, coba kita ke mode OM. Ini probe yang digital. Nah, kita Kita pegang kanan kiri. Ini probe yang digital. Kita pegang kanan kiri. Nah, dia akan mempengaruhi sedikit, tapi lebih terlihat untuk yang analog ya. Nih, untuk yang analog, bisa lihat. Nah, makanya ini saya bilang kalau misalkan ke teman-teman, kalau misalkan menggunakan analog ini untuk menentukan kondisi lebih enak gitu. Tapi kalau untuk membaca nilai ukuran, nah ini kadang agak sedikit membuat kita terkecoh. Oke. Yang pertama, kita dipakai kali 1. Bebas teman-teman mau pakai kali 1, kali 10, atau kali 100, atau kali 1000, 1K ya, atau kali 10K. Nah, buat dioda ini pertama gini dulu. Kita lihat ini kutubnya nih ya, yang positif ya. Nah, yang positif ini kita taruh di sini ya. Terus kita taruh ini. Nah, dia nggak akan naik kan? Nih, ditaruh di inputnya. Aduh, kurang fokus. Nah, dia tidak akan naik. Ditaruh di sini juga tidak akan naik, dan ditaruh sini juga tidak akan naik. Nah, sekarang kita balik. Ini yang positifnya kita taruh sini. Nah, yang plus ini pasti kita taruh sini. Nah, dia naik. Berarti ini forward bias atau arus maju terjadi. Nah, sekarang yang ini kita taruh di negatif. Yang ini, yang positif dulu kita taruh di negatif. Nah, sekarang kita taruh di inputnya. Ini di inputnya. Dia tidak akan naik. Nah, sisi satunya juga tidak akan naik. Nah, kita balik seperti ini. Seperti ini. Yang minusnya ini kita taruh di minus. Nah, kalau dia naik, dia naik. Kalau kondisinya seperti ini artinya normal, teman-teman. Tapi kalau misalkan kita lihat nih, naik kan? Ini naik. Nah, kalau probe ini kita balik ke sini, ini haram hukumnya untuk naik. Kalau misalkan dia naik, nih di inputnya ya, kita ngukurnya terhadap input. Kalau misalkan ini ada yang naik, nah itu rusak berarti teman-teman. Sama seperti yang ini ya, di output positif ya, pokoknya kita acuannya outputnya aja. Nih, naik. Oke, dia naik ya. Nah, kalau kita balik seperti ini, nah kalau dibalik seperti ini, haram hukumnya untuk naik. Bagaimana Kang kalau pakai yang digital? Boleh. Yang pakai digital kita pakai mode yang OM, yang kuning. Tapi perhatikan, ini ada mode selektor.
Nah, selektornya ganti ke yang ada lambang dioda di atas. Oke, sama. Kita siapkan kedua propnya. Nah, kita ke bagian outputnya dulu. Misalkan yang plus ini. Nah, terus kita taruh di input. Tidak ada arus mengalir, ya. Nah, kita balik. Kita balik seperti ini. Yang ininya kita taruh di sini. Nah, kita taruh di sini. Ada arus mengalir. Nah, ini artinya dia normal. Nah, sekarang yang positif ini kita taruh di negatif. Nah, di sini ada arus mengalir, kita tukar pakai yang satunya, prop satunya. Di output masih di output yang negatif. Teman-teman bisa lihat tidak ada arus mengalir. Ini artinya normal. Tapi teman-teman, saya disclaimer terlebih dahulu, prop ini akan berbeda dengan ini cara penggunaannya. Contoh ya, nih saya kasih contoh dulu. Untuk yang dioda bridge ini, atau saya pakai dioda yang ini aja. Nah, yang ini, yang dioda silicon junction, ini teman-teman bisa lihat. Oke, lihat. Nah, kalau kita seperti ini kan dia tidak ada pergerakan ya. Oke, prop merahnya di sebelah kiri, prop hitamnya di sebelah kanan, tidak ada pergerakan pada digital. Nah, kalau pada analog dengan posisi yang sama, nih saya ambil propnya. Nah, dia akan ada pergerakan. Jadi representasi ini yang analog dengan yang digital ini ada sedikit perbedaan. Karena apa? Yang analog ini dia tidak menggunakan IC, tapi menggunakan langsung dari baterai. Sedangkan yang digital ini dia ada peran IC. Nah, ini yang akan mempengaruhi probabilitas dari mempengaruhi prop dari si alat ukur ini. Namun kalau untuk mengukur tegangan dia sama aja. Oke. Nah, selesai ya teman-teman. Jadi jawabannya dioda yang ini itu adalah normal. Yang nomor 1 ini, yang teman-teman dapat nomor 1, yang dioda kotak ini adalah normal. Oke, berikutnya adalah dioda yang ini. Dioda yang bulat ya, nomor 2. Nah, ini akan terlihat nih, saya fokuskan terlebih dahulu. Nah, ada simbol positifnya di atas. Berarti ini positif, ini negatif, dan ini adalah kedua input. Nah, oke. Sekarang gini. Kita pakai yang digital terlebih dahulu. Nah, positifnya kita taruh di positif. Nah, ini kita taruh sini. Tidak ada arus mengalir. Nah, ini tidak ada arus mengalir. Oke. Kita balik. Seperti ini. Apakah ada arus mengalir? Ada arus mengalir. Dan satunya juga dia tidak memiliki arus mengalir. Nah, ini harusnya ada nih, sama seperti atas nih. Nah, sekarang yang negatif. Kita balik ya, ini sisi negatif. Oke, sisi negatif di sini. Kita lihat ada arus mengalir dan yang ini dia tidak ada arus mengalir. Oke. Berarti ada indikasi kurang normal di kaki yang ini. Sekarang kita buktikan pakai yang multi analog. Oke. Plus tarikan ke sini. Naik. Ke sini. Dia tidak naik. Sekarang kita balik. Dia naik, dan ke atasnya dia naik juga. Naik, dia naik. Oke, kita balik. Naik dan tidak naik. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa dioda ini tidak normal. Karena dibolak-balik ada salah satu kaki yang naik. Bagaimana dengan kaki yang negatif? Dia naik. Yang satunya juga naik. Kita balik nih propnya, kita tuker. Nih, naik sedikit, yang ini naik penuh. Nah, ada satu kaki yang nggak normal. Jadi teman-teman kemarin yang jawabnya normal, ya mohon maaf teman-teman, jawabannya adalah salah. Kalau untuk yang dioda yang bulat ini nih, yang seperti ini, mungkin teman-teman masih kurang paham tentang input outputnya, makanya teman-teman juga bingung gimana ngukurnya. Nah, oke, yang nomor 2 ini saya anggap clear ya, jawabannya adalah tidak normal. Nah, kita lanjut ke soal ketiga. Nah, soal ketiga ini adalah tentukan kondisi dioda silicon junction yang kecil ya. Oke. Kita pakai yang digital terlebih dahulu. Masih tetap sama di mode ohm, tapi kita pilih selektornya ke yang dioda. Nah, kita ada nih, ada 2. Kemarin kan saya kasih teman-teman 2 biji dioda ya, dioda yang kecil-kecil ini nih.
Oke ya, nih. Oke. Nih, pertama yang ini dulu kita ukur. Oke. Tidak ada. Ini berarti dalam keadaan reverse. Terus kita balik. Nah, namun kecil teman-teman hasilnya. Tapi dia tetap bisa mengalir. Oke, kita coba yang satunya. Oke, 0. Nah, berapa kondisi punya 0 juga. Ini tadi ya teman-teman yang pertama ya, biar tidak ada gimmick di antara kita. Oke, 0, kita balik, itu juga akan 0. Nah, ini nggak normal nih satu nih. Nah, kita buktikan aja pakai yang analog. Oke, yang analog. Oke. Nah, dia short ini. Kita balik posisinya, naik ya. Terus kita putar. Nah, dia naik. Nah, ini nggak normal. Yang ini naik, forward, di reverse, dibalik, nggak naik. Artinya dia yang satu normal, yang satu nggak normal. Oke, untuk yang nomor 3 ini saya rasa udah terjawab. Saya singkirkan komponennya. Nah, berikutnya yang nomor 4, tentukan kondisi dioda Zener yang baru. Nah, kita pakai yang analog terlebih dahulu. Kita ambil satu. Oke, sama probe satunya lagi. Oke, naik. Nah, kita balik. Dia naik juga. Artinya ini rusak, dibolak-balik naik. Oke, yang digital membuktikan apa tidak? Oke, kita coba. 0. Nah, ini dia abnormal atau tidak normal. Nih, saya taruh di ujung sini, teman-teman, agar tidak out dari frame. Saya ambil satu lagi. Nah, oke, kita coba pakai yang digital ya. Oke, dapat 0,5. Kita balik di reverse. Tidak ada arus yang mengalir. Oke. Nah, kita coba di analog. Coba di analog. Tidak ada arus yang mengalir, kita balik lagi. Ada arus yang mengalir. Nah, jadi dia bisa mengalirkan arus. Berarti yang satu normal, yang satu rusak atau tidak normal. Oke. Nah, saya singkirkan ya komponennya karena saya anggap sudah clear untuk dioda Zener baru. Nah, terus kondisi dioda silicon junction yang besar untuk soal nomor 5, nomor 5. Oke, ini barangnya ada di sini, barangnya. Oke. Kita coba dulu pakai yang analog ya, teman-teman. Pakai yang analog. Oke. Nah, ini satu yang pertama. Dia mau naik, bisa terlihat di multi. Kita balik lagi. Jos. Ini karena dipengaruhi tangan aja nih, makanya ada naik sedikit. Oke. Nah, nggak naik kan? Digital pun sama, kita pakai cara yang sama. Pokoknya intinya gini aja. Nih. Kalau misalkan dalam posisi reverse ini harus 0, dan kalau misalkan di posisi forward dia mau mengalirkan arus. Nah, tuh ada 0,3 volt. Oke, jelas ya. Nah, yang satu ini normal. Oke, saya taruh di sini biar tidak keluar dari frame. Nah, selanjutnya nih yang satunya ya, temennya kita coba sama ukur. Nah, dia cut off, kita putar. Harus mengalir. Yang ini juga normal. Kita buktikan lagi pakai analog. Oke. Mau? Dan kita balik. Nah, nggak mau kan? Ini artinya normal. Dioda yang besar ini dua-duanya normal. Oke, saya keluarkan dari frame. Berikutnya, untuk kondisi dioda silicon, mohon maaf, untuk yang Zener bekas. Oke, ini ada dua nih di sini. Saya ambil satu dulu. Satu ya, satu nih. Satu, barangnya kecil banget. Kita coba pakai yang analog terlebih dahulu. Yang ini analog. Oke. Kita coba tes. Mentok. Kita puter lagi seperti ini. Mentok. Kita puter lagi seperti ini. Mentok. Kalau seperti ini sih hasilnya sudah pasti jawabannya rusak. Nah, kita coba pakai yang
ini yang digital 0. Kita putar seperti ini. Oke, putar 0. Ini 1 rusak. Oke, taruh di situ biar tidak keluar dari frame. Nah, selanjutnya kita di sini. Nah, ini mau nih mengalirkan arus nih, ada nilainya 0,4. Kita balik. Oke, 0. Dia tidak mau mengalirkan arus. Artinya dioda yang ini adalah normal. Jadi jawabannya untuk dioda yang ini, yang kecil-kecil ini nih. Nah, yang satu normal, yang satu busuk atau rusak. Nah, karena sudah clear, saya keluarkan dari frame. Nah, berikutnya untuk selanjutnya adalah kita menggunakan tentukan kondisi transistor ya. Nah, kita coba dulu yang gede nih. Ada yang gede nih. Kalau untuk menentukan kondisi transistor, teman-teman tidak perlu istilahnya pusing-pusing ya. Cuman saya kasih tahu dulu di transistor ini tuh sama dengan transistor yang seperti ini nih teman-teman. Nih, posisi kakinya sama. Basis yang dari pinggir nih basis. Maaf, saya taruh dulu. Basis, kolektor, dan emitter. Nah ya, ini kemarin teman-teman nih masih banyak yang belum bisa langsung cepat gitu menentukan basis, kolektor, dan emitter. Oke, kalau basisnya di sini pasti dilanjutkan dengan kolektor dan emitter gitu. Kebanyakan transistor di pasaran seperti itu. Nah, saya akan jelaskan menggunakan multi yang analog. Saya fokuskan terlebih dahulu. Oke, transistor posisinya seperti ini ya. Nih, teman-teman bisa lihat nih, transistor posisinya seperti ini. Nah, kita taruh probe-nya yang positif di basis, negatif di ini. Naik. Saya tidak pegang ya, tapi naik. Sekarang saya tukar probe-nya. Nah, naik juga. Artinya transistor ini tuh rusak. Jadi yang kemarin bilang normal, mohon maaf, transistornya ini adalah rusak. Nah, saya nggak punya lagi serapnya teman-teman karena satu ini tuh mahal, bisa 20 ribuan sampai 30 ribu hanya untuk satu ini ya. Kalau di offline, kalau di online nggak keburu belinya kapan. Nah, kalau untuk mengukur transistor menggunakan multi digital itu sama, tapi modenya teman-teman kemarin masih pada pakai ohm ya. Tapi kalau menurut saya pribadi itu lebih gampang menggunakan mode dioda. Saya nggak ganti mode-mode nih, pakai mode dioda terus. Nah, saya taruh probe di sini 0. Kita balik 0. Berarti ini rusak. Ini kondisi dioda yang ini rusak ya. Oke, saya taruh di sini biar tidak keluar dari frame. Oke. Nah, terus ada lagi nih dioda nih, satu lagi. Nah, dioda yang ini. Diodanya saya amplas ya biar teman-teman tidak bisa mencirikan. Sama aja cara ngitungnya. Nih. Di basis dan emitter. Ada 0,01, kecil banget. Nah, terus di sini juga kita balik sama 0,01, ini rusak. Dan ya, kemarin ada yang bilang ini juga kaki. Memang betul ini juga kaki, tapi ini sama dengan kaki kolektor. Ini dengan ini tuh sama. Jadi ini basis, kolektor, emitter. Ini bukan ada kaki lain, tapi ini ngikut ke kaki kolektor. Oke, ini yang rusak nih. Jadi ini ada satu yang rusak. Taruh di sini, taruh di di transistor yang rusak ini berdua. Oke, selanjutnya juga ada nih, saya kasih juga teman-teman yang bener nih, yang bener saya pisahkan. Oke, saya kasih basis seperti ini. Nah, keluarkan. Ini kaki tengahnya nggak saya apa-apakan, tapi keluar nih kondisi dioda nih, menentukan kondisi dioda. Kalau kita balik nih, basisnya menggunakan yang negatif. Nah, nggak keluar. Udah gitu aja menentukan kondisi transistor normal atau enggak. Kalau pakai analog sih cara kerjanya sama ya teman-teman. Nih, tuh naik kan? Kalau probe kita balik, probe yang merahnya di sini nggak naik teman-teman. Saya fokuskan lagi, nggak fokus, ngeblur. Oke, nggak naik. Ini berarti normal. Sama. Yang ini juga normal. Saya pakai. Oke. Terus kita balik juga, tapi naik deh. Ini normal. Pokoknya antara basis dengan emitter itu dia hanya boleh satu kali naik aja. Kalau dibolak-balik jangan, nggak boleh. Berarti artinya itu transistornya short. Ini yang bagus seperti ini, yang jelek itu seperti ini. Mentok. Kita balik probe-nya.
Ini mentok ya. Ini nggak boleh, seperti ini nggak boleh. Artinya transistornya ini rusak atau biasa orang bilang sih jebol. Oke, untuk kondisi transistor ya, saya anggap kondisi transistor ini clear. Saya hilangkan dulu dari lane kedua transistor yang busuk atau jelek ini. Saya keluarkan dulu dari frame. Oke, kondisi transistor oke. Saya anggap sudah selesai. Nah, terus nomor 8 adalah tentukan jenis transistor NPN atau PNP TR medium. Oke. Teman-teman, pada awalnya saya kasih 2 buah transistor ini. Ya, yang ada lesung pipinya. Ini kedua-duanya sudah saya amplas biar teman-teman tuh istilahnya adil ya. Menentukannya by alat ukur. Ada juga yang saya kasih yang ini, yang seperti ini, yang tidak ada lesung pipinya. Bedakan, yang ini ada lesung pipinya, tuh ada lesung pipinya, yang ini enggak. Nah, clue untuk yang ini tuh, semua yang transistor saya punya yang ini, yang bentuknya seperti ini adalah NPN. Kalau nggak percaya, saya masih punya banyak. Sebentar saya ambilkan terlebih dahulu stok transistor saya. Oke, nih. Tuh. Saya masih punya banyak. Ini tuh tipenya TIP41C. TIP41C. NPN. Teman-teman bisa melihat di datasheet atau di modul yang terakhir tuh bab 3 kita juga pakai itu. Nah, ini saya amplas. Dan teman-teman tuh tidak tidak tahu ini transistor apa gitu. Yang jelas semua transistor yang saya punya yang seperti ini itu menggunakan TIP41 nih. Ada kan, kelihatan kan? Sedikit tuh TIP41. Nah, kenapa demikian? Ya karena ini bekas project Siskom dari Ibu Lela. Nanti ada tuh tugas akhir untuk Siskom. Nanti teman-teman mungkin akan dapat lagi yang sama. Oke, jadi terjawab ini untuk yang NPN. Oke. Nah, kalau yang ini satu ada yang NPN, satu ada yang PNP. Oke, kita coba dulu yang pertama. Oke, ingat prop ini tuh agak sedikit terbalik ya, berbeda dengan ini. Tapi kita tetap menggunakan mode dioda untuk yang mengukur ini ya. Menentukan NPN itu mudah. Menggunakan mode dioda untuk yang digital, yang ini menggunakan mode, yang analog menggunakan mode resistansi. Untuk kali 1 sampai kali 10K itu bebas, teman-teman. Karena kita tidak mengukur resistor. Oke, pertama kita taruh dulu di basis. Ini kakinya sama basis kolektor emitter untuk yang transistor ini yang saya punya. Oke, lihat di situ. Nah, kita taruh pertama di basisnya yang plus, terus kita taruh naik. Oke, kita balik. Nah, ini adalah PNP. Mengapa demikian? Karena dari 3 huruf PNP, yang tengah itu adalah basis. Ya, yang tengah itu adalah basis. Nah, seperti ini. Nah, ini kan NPN. NPN. Nah, yang tengah itu adalah basis. Dari NPN, P-nya itu artinya positif. Tapi di multi analog, kenapa Kang kok yang di basisnya itu yang hitam? Oke, kita pakai yang digital. Ini kan NPN dan dia normal kan. Kita taruh seperti tadi posisinya, hitam di kiri. Nah, dia nggak mau kan? Nggak mau. Tapi kalau kita balik, merah di kiri, dia mau. Nah, berarti kalau misalkan ini dia NPN. Negatif, positif, negatif. Nah, yang tengahnya itu kan basis, positif. Nah, ini sama nih, positif, merah, positif. Oke. Nah, kalau kita pakai yang analog, dengan prop yang sama, dia nggak mau. Nah, dia harus dibalik seperti ini. Cara membacanya berarti terbalik. Kalau di sininya minus, berarti dia NPN. Oke? Oke, kita kembali lagi ke transistor ini. Nah, dia ini NPN. Ya, karena ininya hitam di basis. NPN. Mungkin teman-teman masih belum paham ya. Oke, berarti ini NPN. Nah, oke,
ini dibalik, pembacaannya kalau yang analog dibalik, kalau yang digital tidak. Nah ini NPN, oke ini NPN, saya taruh sini. Nah yang satunya lagi saya pakai yang digital, nggak mau, kita balik, basisnya dapat yang negatif. Nah ini PNP, ingat itemnya di kiri, PNP dia untuk negatif ya, P positif, negatif positif. Nah negatif itu nilai basis. Nah ini mau nih, basisnya dapat negatif, nah dia keluar nih nilainya. Oke, kalau yang analog dengan cara posisi atau cara yang sama, nggak mau, kita tuker seperti ini. Nah mau kan, tapi ini bukan NPN, tapi ini PNP, tapi basisnya dapat merah Kang. Ya kalau ini harus dibalik, pembacaan cara kita membaca kalau menggunakan yang analog untuk mengukur dioda ataupun transistor itu kita harus agak sedikit membutuhkan konsentrasi ya. Nah ini adalah transistor dengan tipe PNP. Berarti saya kasih tahu ke teman-teman, mungkin teman-teman bisa searching. Ini adalah TIP 31 untuk yang NPN, TIP 31 atau 31C, dan ini adalah TIP 32. Ya, adiknya dari ini. Ini TIP 41, ada pasangannya TIP 42. Tapi yang saya punya TIP 41 semua. Oke, jadi saya rasa untuk yang ini sudah clear ya untuk menentukan NPN atau PNP yang TR medium. Ini saya nyebut TR medium. Saya taruh sini semua. Oke. Berikutnya yang TR kecil. TR kecil. Nah, di sini kan setengah lingkaran nih, teman-teman harus tahu nih, TR kecil ini setengah lingkaran. Oke, setengah lingkaran ya. Nah, di sini tuh saya punya dua seri, dua tipe. Tuh, tidak mau fokus, guys. Oke. Nah ini nih dia akhirnya ekornya tuh 04 ya, dan yang ini satunya itu dia ekornya 06. Tuh 06. Oke, ini 04 dan 06. Ini juga yang dua ini juga sepasang, makanya saya nggak akan bahas ini sepasang. Nah posisinya setengah lingkaran. Kita balik seperti ini, jadi yang tidak datar itu di atas. Nah kakinya apa? Tengah itu basis, saya fokuskan dulu. Oke, basis, kolektor, dan emitter ya. Nah yang kemarin kebalik ya, salah berarti teman-teman. Nah cara taunya gimana? Kita pakai yang analog, bisa basisnya dapat yang plus, kita giniin ke kaki pinggir, tidak ada kenaikan, ke kaki satunya juga tidak ada naik. Nah posisi masih sama, kita tuker nih yang posisi tidak datarnya di sini. Nah kita kasih yang negatif, dia naik. Oke, ke kolektor dia mau, ke emitter dia naik, ke kolektor dia naik. Nah berarti ini adalah transistor NPN untuk yang seri 04. Nih untuk yang seri 04 ya. 04, oke. Nah kalau yang pakai digital juga sama. Kan tadi kan NPN kan, berarti kita langsung aja nih karena udah tahu. Nah positifnya taruh di basis, dia ke kolektor ada nilainya. Nah ngeblur kan. Oke, ke kolektor dia ada nilainya, ke emitter juga ada nilainya. Nah, kalau dibalik gimana? Ya nggak mau. Kalau misalkan dia mau, ada nilainya keluar, berarti dia rusak. Nah, nggak keluar kan? Ke emitter dia nggak keluar nilai, ke kolektor pun dia nggak keluar nilai. Berarti ini adalah transistor NPN, karena ketika basisnya dikasih negatif, dia nggak mau. Oke, ini kita satukan sama teman-temannya. Nah, ini yang seri 306, saya coba fokuskan lagi ke teman-teman. Agak sulit memang karena tulisannya kecil banget ini. Oke, kelihatan nggak sih? Ya pokoknya ini 306.
Nah, ini saya taruh basisnya yang positif. Oke, tidak ada kenaikan pada multi digital. Saya gunakan multi digital ini. Tidak ada. Nah, sekarang kita tuker. Basisnya dapat yang negatif. Basis yang di tengah ya, teman-teman. Oke. Nah, ada nilainya. Ke kolektor ada nilainya. Terus ke emitter ujung sini ada nilainya. Berarti dia adalah PNP. Nah, kita gunakan analog sekarang. Kalau dia PNP, berarti prop merah ini yang harus dibasis. Oke. Nah, dia naik ke kolektor, mau ke emitter keluar juga. Nah, kita balik sekarang yang negatif di tengah, dia nggak mau. Jadi penggunaan multi ini nih, kedua ini agak sedikit perbedaan gitu. Mau multi apapun, kalau misalkan analog dan digital ini agak sedikit berbeda. Jadi yang 306 ini dia PNP. Oke, next. Untuk TR kecil sudah, tentukan kaki. Kaki saya tadi sudah bahas. Untuk TR medium ini basis kolektor emitter, basis kolektor emitter. Untuk yang PNP, NPN sama saja. Untuk yang ini, untuk yang setengah lingkaran yang kecil ini kan ada posisi datar nih. Nah, posisi datarnya kita taruh di tangan gini, kita taruh nih di bawah. Nah, ini yang posisi setengah lingkaran ke atas. Nah, ini dia basis kolektor dan emitter gitu. Kalau misalkan teman-teman sudah menebak kaki basis di tengah, nilai teman-teman tuh sudah saya berikan. Oke, berikutnya untuk kaki itu sudah. Nah, sekarang gini, kita akan membahas LED, polaritas. Masih banyak yang salah ternyata mengenai polaritas LED. Nah, kalau untuk polaritas LED itu kita bisa pakai multimeter. Kita balik ya, coba. Nah, ini ada sedikit nyala nih dia nih, ada biru-birunya nih. Tuh, ada sedikit nyala. Nah, mati kan? Nyala, mati, nyala. Tuh, ada biru-birunya sedikit. Nah, tapi di sini kan ada yang panjang, ada dalam LED nih. Ada yang panjang, ada yang pendek dalamnya ini. Tuh, di dalam LED. Nah, yang panjang ini adalah negatif atau katoda, dan yang pendek ini adalah anoda atau positif. Nih, anodanya sebelah kanan ya. Nah, kita coba pakai multi analog. Tidak ada nyala biru-biru ya. Nah, padahal posisinya udah bener, tapi kita harus balik. Nah, kita balik nih, positif sama negatif. Nah, ini ada nyala biru-biru. Tuh ada biru-birunya tuh. Nah, kan saya nggak fokus ini. Kameranya tuh, tapi ada warna biru. Tuh ada biru-birunya. Nah, jadi pembacaan inilah yang saya bilang tuh agak sedikit terbalik ya kalau untuk yang multi analog. Oke, untuk yang polaritas LED saya anggap cukup. Nah, sekarang ukur tegangan trafo. Nah, ini kemarin teman-teman masih banyak yang salah nih. Nah, untuk mengukur tegangan, apalagi ada teman-teman yang tidak tahu satuan dari volt ya itu. Aduh, saya sangat-sangat bingung harus gimana untuk ini. Nah, jadi ngukur tegangan trafo itu teman-teman lihat dulu di sini ada 0, 6, 9, 12, 15 sampai 18. Nah, untuk mengukur tegangan itu kita menggunakan volt. Nah, voltnya di sini. Nah, tapi teman-teman kemarin masih belum ada ya yang istilahnya memahami kalau misalkan ini tuh nggak bisa langsung auto. Tapi di sini teman-teman harus geser ke mode ini AC. Jadi output dari trafo ini masih yang AC. Nah, sekarang kita coba ukur. Nih, ukur menggunakan yang digital ini ya. Nah, yang digital minusnya ini bolak-balik nggak masalah. Kita taruh aja di sini di 0, yang satu yang hitam ini di 0. Satu lagi kita coba taruh di 9. Nah, keluar tuh 8 volt lebih ya. Teman-teman gak usah takut nyetrum. Kalau yang sisi sekunder dipegang ini gak usah takut nyetrum karena tegangannya ini masih rendah ya. Oke, berarti mendekati 9. Memang agak sedikit susah untuk mengukur ini. Kita coba geser ke bawah. Nah, dia dapat sekitar 17 volt. Kemarin teman-teman rata-rata mengukurnya bukannya 0 ini dianggurin, malah ngukur di sini. Nah,
Keluar sih 3 volt, tapi sayangnya teman-teman modenya ini nggak diganti AC tapi pakai mode DC nih, mode yang searah. Ya dia tidak bisa gitu. Tidak bisa, nilainya tidak akurat. Parahnya lagi ada yang ngukur menggunakan resistansi atau pakai ohm, itu udah salah banget. Nah, untuk yang AVO analog gimana? Ada di sini. Ini AC volt. Nah, tuh kita pakai yang 50 deh atau pakai yang 10 deh. 10 dulu nih, kita pakai yang 10. Ini kita taruh sini. Satu lagi kita taruh di 9. Nah, tuh naik tuh. Nah, dapet tuh. Ada tegangannya, dapet hampir 10. Tapi masih di 8 volt. Nih, di 8 volt. Sekitar 8 ini. Saya dekatkan dulu. 8 ya. Oke. Nah, tuh dapet tuh di 8 volt. Ya wajar kalau misalkan memang tidak sesuai dengan apa yang tertera di sini, namanya juga trafo kan. Nah, tapi ini nggak masalah, bolak-balik pun bisa dia. Bolak-balik tuh bisa, masih nggak apa-apa. Nah, sama digital juga gitu. Saya ubah dulu modenya. Nih, yang paling penting teman-teman tuh harus paham modenya ini. Oke, di sini selektornya udah bener. Tapi di seleksinya nih nggak bener, ya sama aja bohong gitu. Nah, dia bolak-balik bisa. Merahnya di kiri sekarang keluar juga, sama. Nah, berikutnya ukur tegangan step down. Nah, untuk step down ini teman-teman pakainya mode yang ini, yang DC ya. Nah, DC ini kita tempel aja di sini atau enggak pakai kabel aja, ini kan output nih. Nah, saya sih nggak minta ukurannya, tapi saya cuma lihat teman-teman cara ngukurnya gimana. Nah, plusnya ini di sini. Oke. Pokoknya antara dua kabel ini dapat 10 volt lebih. Nah, ini kalau misalkan dibalik, makanya saya bilang kalau dia minus nggak masalah, sebut aja minus berapa. Yang penting tuh posisinya ini udah bener. Nah, kalau yang untuk analog ini dia pakainya yang sebelah sini DC volt sama. Nah, kita seperti ini makainya. Kalau yang ini dia tidak bisa bolak-balik ya, dia akan mundur. Ini harus benar-benar sesuai. Nah, baru dia akan keluar nilainya. Oke. Untuk yang step down ini saya rasa udah cukup. Pokoknya intinya probe-nya itu harus sesuai. Intinya kalau yang di trafo itu dia di sini tegangannya pakai AC. Di sini kalau di analog pakai mode yang di sebelah sini. Nah, kalau untuk DC dia modenya di sebelah sini. Dan ini harusnya yang searah atau yang kayak bukan yang sinus. Nah, kalau begitu kita akan lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu ukur resistor biru. Nah, baru kita pakai mode ini ohm. Nah, ini ada 2 resistor. Ini sama, semua nilainya adalah 1K. Oke, kita ukur. Kita harus agak nunggu sedikit ya kalau misalkan menggunakan multi untuk mengukur resistansi. Dia dapat 0,993 k ohm, atau kita bulatkan aja jadi 1K. Nah, kalau pakai yang analog ini agak sedikit ribet memang ya. Nah, kita ubah modenya, kita kali 1K. Nah, kita kali 1K, kita kalibrasi dulu sampai dia ke 0. Nah, baru kita ukur sini. Nah, tuh dia ada di 1K nih, ada di sini nih, teman-teman, sekitar sini ya. Oke, sekitar sini. Oke. Nah, dapatkan 1K. Oke, saya anggap selesai. Nah, berikutnya yang resistor kuning. Nah, resistor kuning juga sama, 1K. Tuh, posisinya sama kan? Nah, yang ini juga. Ntar, dia lagi loading. Oke, 995 ohm ya. Mendekati 1K, ya kita bulatkan 1K. Untuk resistor ini nggak ada polaritas. Dibolak-balik pun sama, dia hasilnya akan ya segitu, karena memang tidak ada polaritas. Nah, berikutnya berikutnya itu resistor kapur ya. Resistor kapur ini sebenarnya di badannya ini udah ada. Yang satu ini 27 ohm. Yang satunya lagi ini adalah 0,47. Nah, kalau yang resistor kapur ini saya memang sangat menyarankan untuk menggunakan yang digital saja.
karena memang apalagi yang ini ya, ini di bawah 1 ohm ini agak sulit kalau misalkan kita membaca menggunakan analog. Bukan berarti tidak bisa, tapi agak sulit. Jadi saya contohkan di digital saja. Nah, 0,1, 0,6, 0,7 turun lagi 0,6, 0,5, 0,4. Oke, berarti sekitar 0,4 atau 0,5. Ya, sesuai berarti. Tidak 100% sama persis. Oke, next kita pakai yang ini. Yang 5 watt 27 ohm. Oke. Nah, kita tunggu. Nah, 27,3 tuh hasilnya 27,3 tadi, terlihat nggak? Nah, 27 sekian. Oke, berarti ini terbukti. Oke, soal yang terakhir itu adalah ukur potensiometer. Nah, kita mulai dari yang 10K. Sama, modenya masih ohm ya. Jangan ngukur resistansi menggunakan volt. Rules number 1, tolong dicatat. Jangan mengukur resistansi menggunakan volt, karena nggak akan ada hasilnya, percuma. Oke. Dan sebaliknya ya, rules number 2 atau rules kedua, jangan mengukur tegangan menggunakan ohm. Itu bisa merusak alat ukur konslet yang ada. Nah, untuk mengukur potensio, untuk membuktikan nilai yang ada di sini, ini yang pertama saya pakai ini 10K ya. Oke. Saya fokuskan ke belakang. Fokus di yang digital. Ngukurnya itu kakinya yang pinggir sama pinggir aja. Yang tengahnya diabaikan aja. Boleh sih ngukur dari tengah, itu silahkan aja. Tapi ya kalau cuma untuk membuktikan ukurannya ini sesuai, ya udah pinggir sama pinggir aja. Nih kita ukur nih pinggir sama pinggir. Rada ngeblur ya, tapi nggak apa-apa, coba. Nah, 9,31 k ohm atau kita buatkan 10K. Terbukti. Oke, sekarang yang analog, karena ini nilainya besar nih, enak nih bacanya. Nah, oke. Nah, oke, dapat tuh di tengah tuh. Hampir 10 ya, teman-teman nih. Angka 10-nya di sini. Teman-teman lihat nih. Oke, hampir 10. Hampir 10. Oke. Berarti ini terbukti 10 kilo ohm. Yang jawab pakai milivolt kemarin saya salahkan ya, mohon maaf. Nah, selanjutnya itu yang 50K. Nah, yang 50K juga sama. Kita ukurnya pinggir sama pinggir saja. Saya sih sebenarnya kemarin tidak meminta ukuran pastinya, tapi saya pengen tahu teman-teman bisa nggak mendapatkan nilai yang mendekati. Oke, nah itu 48,1 atau sekitar 47 sampai 48 k ohm ya. Berarti dia mendekati 50 k ohm. Oke. Nah, berikutnya kita pakai yang analog nih sebagai yang terakhir. Nah, sama. Ini tidak ada polaritas ya, bolak-balik sama. Oke. Nah, tuh dapat hampir di 50. Nih saya dekatkan. Saya dekatkan tuh nilai 50-nya di situ di samping 100. Saya dekatkan. Oke, hampir 50. Ya, teman-teman dapat segini saja sudah saya benarkan gitu. Yang penting tuh cara ngukur dan mode multimeternya itu benar. Makanya kemarin saya selalu ingatkan modenya benar nggak gitu. Nah itu saya sebenarnya sedikit ngasih clue ke teman-teman kalau misalkan memang mode dari yang teman-teman pakai itu salah, belum tepat. Nah demikian penjelasan dari soal post-test yang ke-18 ini. Nah kalau misalkan nanti teman-teman setelah menonton ini masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan di grup gitu. Nah, jadi teman-teman kemarin bisa menilai sendiri kiranya teman-teman itu dari 2 soal itu benar berapa atau salah berapa gitu. Oke ya teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Nah, jangan menyerah buat terus belajar. Bisa nyari di sumber YouTube ataupun di website lainnya, sekarang zaman sudah mudah ya. Nah, udah nggak susah-susah lagi gitu. Memang sih saya awalnya juga susah buat mempelajari ini semua, tapi saya yakin teman-teman kalau misalkan memang punya kemauan atau ketertarikan, pasti bisa, nggak mungkin nggak bisa. Oke guys, demikian dari saya akhirin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung teman-teman nontonnya kapan. Oke.